Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KFY di sini. Nah, kali ini kita mau bahas materi kimia kelas 10 semester 2 bab yang ketiga, yaitu tata nama senyawa kimia. Untuk menentukan nama suatu senyawa kimia itu harus ada tatanannya gitu ya. Nah, di sini kita bagi menjadi 3, yaitu senyawa biner, kemudian poliatomik, dan hidrokarbon. Nah, yang pertama ada senyawa biner ya, sesuai namanya bi ini berarti 2. Nah, berarti senyawa biner itu terbentuk dari 2 unsur yang berbeda. Kemudian senyawa biner itu sendiri ya dibagi menjadi 2 bagian. Nah, itu nanti ada namanya senyawa biner yang terbentuk dari unsur yang bersifat logam dengan non-logam. Dan yang kedua adalah unsur yang sifatnya non-logam dengan unsur non-logam juga. Oke, nah untuk unsur logam dan non-logam itu dibagi menjadi 2 lagi. Apakah itu? Nah, karena logam itu ada 2 jenis ya, yaitu logam A dan logam B. Nah, berarti untuk senyawa yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam ya, itu ada 2 bagian, yaitu logam A plus unsur non-logam, kemudian logam B ditambah unsur non-logam ya. Nah, itu untuk senyawa biner. Kemudian ada senyawa poliatomik. Nah, poliatomik ini dari kata-katanya ya, poli itu berarti banyak. Poli itu lebih dari 2. Berarti senyawa ini terbentuk lebih dari 2 unsur ya. Jadi nanti bisa saja ada namanya kation dan anion poliatomik gitu ya. Nah, kation poliatomik, lalu ada juga anion poliatomik. Nah, untuk anion dan kation kita sudah pernah bahas ya, bahwa kalau kation itu adalah ion positif, anion itu adalah ion negatif. Nah, itu untuk yang kedua, senyawa poliatomik. Nah, yang 3 adalah hidrokarbon ya. Untuk hidrokarbon ini sendiri tata namanya itu sesuai dengan IUPAC. Ya, sesuai dengan IUPAC yang kemudian nanti dibahas di kelas 11. Ada namanya nanti kenalan sama alkana, alkena, dan alkuna. Nah, berarti yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tata nama senyawa biner dan senyawa poliatomik. Nah, langsung saja ke yang pertama adalah tentang senyawa biner. Ya, tadi ada 2 ya, ada logam dan non-logam, kemudian unsur yang terbentuk dari non-logam dengan non-logam. Nah, tapi sebelumnya tentu aja kita lihat lagi. Nah, ingat kembali ya, unsur mana aja sih yang termasuk logam dan non-logam. Nah, kalau kita lihat di sini ada sistem periodik unsur atau periodic table of the elements. Nah, di sini jadi ada 1A dan 2A ini merupakan logam A. Ya, jadi ada 2. Ya, kecuali H, di sini H adalah non-logam. Jadi Lina kawan Robi CS friend itu adalah logam A. Beli mangga campur sirsak banyak rasa, logam A juga. Nah, sementara itu ya, yang logam B yang mana ini ada tulisannya ya, 3B sampai 2B. Ya, jadi ini semuanya merupakan logam golongan B. Nah, yang sering keluar itu adalah seperti logam periode 4. Kemudian sebagian periode 5 itu kayak AG, CD gitu ya. Lalu periode 6 itu AU si emas, HG raksa, seperti itu ya.
Oke, nah kemudian yang non logam yang mana? Non logam itu berada di sini ya. Ya, non logam dari sini sebenarnya sifatnya non logam. Nah, tapi untuk yang hijau ini ya, barisan yang diagonal ini merupakan metaloid. Metaloid itu berarti dia bisa logam, bisa juga bersifat non logam di tengah-tengah, seperti itu ya. Nah, berarti sudah bisa dibedakan ya unsur-unsur yang merupakan logam A, logam B, dan non logam. Sekarang kita masuk ke tata nama senyawa biner ya. Yang pertama adalah kalau unsurnya logam dengan unsur non logam. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa logam itu ada dua jenis ya, bisa logam A dan logam B. Nah, tata namanya untuk yang logam A, yaitu yang pertama adalah nama dari kation logam, kemudian ditambahkan ya, disambungkan dengan nama dari anion non logam, lalu kemudian diakhiri dengan akhiran ida belakangnya gitu ya. Nah, sementara untuk logam B dan non logam, tata namanya adalah nama dari nama dari logam B, kemudian harus ada ketentuan ionnya gitu ya, muatan atau biloxnya dalam angka Romawi di sini ya, angka Romawi. Baru kemudian ditambahkan dengan nama anion dari non logam, diakhiri juga dengan ida gitu ya, diakhiri dengan ida. Nah, kita ke contoh soal nih ya. Contohnya misalkan nih, kalau misalkan logam A, nah yang kalian ingat siapa nih? Li gitu ya, Li, kemudian Li itu kan positif ya, LiCl. Li itu adalah logam A, sementara Cl ini adalah non logam gitu ya. Li itu namanya apa? Litium. Nah, berarti kita tulis litium. Setelah itu akhirannya Cl itu klor, berarti harus diakhiri ida, litium klorida. Oke, lagi ya, misalkan NaCl, garam dapur ya. Na itu golongan 1 juga, berarti dia logam A. Cl itu non logam. Nah, maka namanya Na-nya dulu natrium. Cl itu klor, akhiran ida juga, berarti klorida. Nah, bagaimana kalau ternyata bentuknya masih dalam keadaan kation ditambah anion gitu ya? Maka kita bisa satukan seperti ini. Misal ada Be2+ ditambah sama Br-. Nah, di sini kita juga menentukan rumus kimianya ya. Rumus kimianya jadi apa? Kalau kita sudah belajar tentang ikatan kimia, nanti dibalik saja Be-nya ya. Bertukar, muatannya Br kan 1, berarti Be-nya nanti 1. Br-nya tukeran ke muatannya si Be, berarti Br-nya 2. Sehingga jadinya adalah Be, Br2. Oke, nah ini namanya kation ya. Kationnya dulu, baru kemudian anionnya, diakhiri dengan ida. Maka namanya Be itu namanya apa ya? Berilium. Br itu brom, diakhiri dengan ida, makanya jadi bromida. Nah, seperti itu untuk logam A ditambah dengan non logam. Nah, sekarang untuk yang kedua nih, ada siapa? Ada logam B dengan non logam. Nah, tata namanya, nama dari logam B itu kemudian harus ada angka Romawi yang menunjukkan biloxnya, baru kemudian nama anion non logam itu diakhiri dengan ida juga. Nah, contohnya nih, misalkan ada Fe2+ ditambah
Cl-. Nah, kita bentuk dulu rumus senyawanya ya. Berarti Fe-nya 1, Cl-nya 2. Maka jadinya adalah FeCl2. Nah, namanya apa? Namanya Fe itu adalah fero ya, atau besi. Nah, kita tulis dulu namanya. Namanya besi. Berarti besi ya. Karena di sini muatannya 2, nah ini menunjukkan biloxnya, muatannya atau bilox. Maka kita tulis dalam angka Romawi, besi 2. Cl itu sama klor, diakhiri ida. Klorida. Gitu ya. Nah, karena logam B ini dia punya bilox. Setiap unsur itu biloxnya nggak cuma satu. Seperti contohnya Fe nih. Bisa jadi dia Fe3+. Ya, ketemu sama Cl-. Membentuknya, oke, kita tukar lagi Fe-nya 1, Cl-nya 3. Maka jadinya adalah FeCl3 ya. Nah, di sini namanya berbeda. Nah, namanya jadi besi karena muatannya 3 ya. Berarti angka Romawinya bukan 2 lagi tapi 3. Klornya tetap ditambah ida belakangnya. Makanya jadinya adalah besi 3 klorida. Nah, kalau ada yang mulai bingung nih, apa saja sih logam B yang saya harus hafalkan gitu ya. Nah, yang sering keluar. Nah, di sini ada ion-ion logam B dengan namanya ya. Misalkan ada ion Fe3+. Nah, berarti besi 3. Kemudian krom 2+, krom 2 gitu ya. Pb itu namanya timbal. Kemudian Cu, tembaga. Setelah itu timah itu ada SN2 dan SN4 ya. Ag sendiri hanya ada 1, Ag+. Kemudian Au, emas ya, ada 1. Zn itu ada 2 ya. Zn itu zinc atau seng. Kemudian ada Ni, nikel gitu ya. Nah, ini yang wajib sekali untuk kamu tahu namanya. Nah, sekarang kita contohkan nih, misalkan ada suatu rumus kimia. Nah, yang ditanya adalah namanya gitu ya. Misal ada yang pertama adalah kita contohkan nih SnCl2. Kemudian ada lagi CrO2. Kemudian ada Pb mungkin PBI ya, PBI 2. Setelah itu ada yang keempat ya, AU nih. AU misalkan AU BR3. Nah, di sini kita lihat ternyata SnCl2 itu kira-kira namanya apa ya? Nah, kamu harus tahu dulu Sn ini di sini ionnya berapa gitu ya, berapa positif, muatannya, biloxnya berapa. Nah, berarti kamu harus ingat ditukar saja seperti ini ya. Sn berarti 2 plus gitu ya. Kemudian Cl, nah dia melihat di sini di samping Sn hanya ada 1, berarti kan Sn-nya jadi 2 plus, nah ditambah Cl-nya min. Nah, berarti ketahuan di sini Sn timahnya 2 ya. Berarti timah 2 klor ya, klorida. Diakhiri dengan ida belakangnya. Nah, setelah itu kita sudah belajar redox ya. Untuk menentukan Cr di sini kalau ada O, ingat aja. Ini sama dengan 0. O itu berarti kan min 2 biloxnya ya. Min 2 kali 2 min 4 biar sama dengan 0, berarti Cr ini plus 4. Oh, sudah tahu di sini berarti Cr positif 4. Cr itu namanya krom. Krom ya. Kromium 4. Oksigen jadi diakhiri ida. Jadi makanya namanya oksida. Nah, setelah itu ada Pb. Pb kita bisa juga kalau nggak tahu bilox I ya. Sama seperti SnCl2 nih, kita tuker aja, set. Nah, berarti Pb-nya jadi 2, Pb 2+. Nah, yang di depan ini selalu positif gitu ya.
ditambah I-nya min. Oh, berarti ketahuan Pb, timbal. Timbal 2 iodium. Jadi iodida. Nah, 2-nya dari sini gitu ya. Oke, nah yang keempat AuBr3. Ini sama ya, AU-nya berarti 3, BR-nya 1. Kalau nggak ada itu berarti 1 gitu kan. Maka jadinya adalah AU3 plus ditambah BR min. Nah, AU itu apa tadi? Oke, emas. Emas ada 3. Kemudian bromium jadi bromida. Oke, sudah banyak contohnya ya. Bisa dipahami lagi, diulang lagi untuk bisa lebih mengerti gitu ya. Tetap semangat, jangan sampai melihat ini langsung pusing, bingung ya. Kamu harus yakin dulu, kamu harus ingin tahu dulu, ingin memahami lebih dahulu gitu ya. Nah, cukup untuk senyawa binar yang logam ditambah non-logam. Nah, untuk senyawa binar jenis kedua yaitu yang tersusun dari unsur non-logam dengan unsur non-logam juga, gitu ya. Nah, kalau ini tata namanya yaitu ya awalan, kemudian nama dari non-logam pertama, lalu disambung dengan awalan, setelah itu nama non-logam yang kedua diakhiri dengan ida. Nah, awalan di sini dari bahasa Yunani ya. Nah, kalau dia ada 1, berarti namanya mono awalannya. Kalau 2, maka ditambah di ya. 3 itu tri. Kemudian kalau 4 tetra. Kalau 5 dia penta. Oke, kita lihat contohnya. Kalau misalkan nih ada yang paling sering kita dengar ya, CO. Nah, maka penamaannya itu dari depan. C, karbon. O, oksigen gitu ya. Nah, namanya karbon. Kemudian karena oksigennya cuma 1, maka ditambah kata mono. Harus diakhiri dengan ida, monoksida gitu ya. Ada juga jenis yang kedua CO2. C karbon, O oksigen juga. Nah, biar beda namanya kan. Jadi karbon ada 2. 2 itu berarti awalannya adalah di. Makanya namanya karbon dioksida. Nah, kalau ada nih Cl2O5. Ya, ini non logam sama non logam. Cl itu kloro. O itu oksigen ya. Maka namanya jadi Cl-nya ada 2 ya. Maka ditambah di depannya. Di kloro oksigennya itu ada 5. Maka tambah kata penta. Penta oksigen. Jadi ditambah belakangnya diganti jadi oksida. Akhiran ida. Oke, ada lagi misalkan PCl3. P itu fosfor ya. Fosfor. Cl-nya ada 3 berarti tri. Klor, ida belakangnya. Jadi serba kalau dia senyawa binar akhirannya pasti ida gitu ya. Nah, misalkan ada lagi ya P2O3. Nah, P-nya itu fosfor ada 2 ya. Fosfor. Kemudian ini oksigen. Sama-sama non logam. Awalannya saja ditambah ya, berarti di. Fosfor. Oksigennya ada 3, maka tri. Oksida. Ya, jadi selalu akhirannya ida. Oke, bisa dipahami ya untuk non logam dengan non logam. Nah, bagian yang kedua seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, poliatomik gitu ya. Nah, ini senyawa-senyawa yang tersusun dari salah satunya bisa ion poliatomik gitu ya. Bisa dengan logam, bisa juga dengan ion poliatomik lainnya.
Tuh. Nah, di sini ada ion poliatomik yang harus banget kamu tahu namanya ya. Dari NH4+, amonium. Jadi, mereka ini sudah gabungan, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dirubah. NH4+ namanya amonium. OH- namanya hidroksida gitu ya. Kemudian ada sulfat, itu SO42-. Nah, ion-ion ini tidak bisa kita ubah negatifnya, positifnya gitu ya, jumlahnya itu tidak bisa kita ubah karena sudah satu paket atau poliatomik namanya. Nah, kita masuk ke contoh nih, misalkan ada namanya Na2SO4. Nah, ingat satu-satu, lihat Na. Oh, ini logam A. Kemudian SO4, ini satu kesatuan, di mana dia? Nih, ada SO4. Nah, namanya adalah sulfat. Logam A ini namanya natrium. Ditambah aja belakangnya sulfat. Sudah, berarti Na2SO4 namanya natrium sulfat. Contoh lagi kalau misalkan ada FeSO4. Nah, kalau ini gimana ya caranya? Nah, ini boleh kita ionkan dulu gitu ya. Berarti Fe-nya di sini ada 1, SO4-nya pun ada 1. Sehingga nanti kalau kita ionkan Fe dulu kan, kemudian SO4. Ingat SO4 berapa min? 2 min. Sudah pasti. Maka biar perbandingannya 1:1, di sini 2, berarti di Fe juga harus 2 plus. Begitu, sehingga hasilnya adalah besi. Karena logam B ya, jadi kita pakai muatannya atau biloxnya 2 sulfat. Ingat, karena dia logam B. Oke, nah itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, jenis yang ketiga ya. Nah, gimana kalau misalkan semuanya itu dari poliatomik gitu ya. Contoh misalkan ada NH4OH. Oke, nah kalau seperti ini lihat satu-satu. Oh, NH4 itu poliatomik. OH juga poliatomik. Nah, tinggal disatukan saja namanya. Gitu ya. Nah, berarti nama dari kation ditambah nama dari anion poliatomik atau sebaliknya gitu ya. Nah, jadi ini bisa jenisnya logam A dengan poliatomik ya. Logam A plus ion poliatomik. Kemudian ini yang contoh untuk logam B ditambah ion poliatomik. Nah, yang ketiga ini bisa jadi ion poliatomik ketemu ion poliatomik. Nah, NH4OH tinggal digabungin saja ya. NH4 itu tadi adalah amonium. OH itu hidroksida. Nah, sudah. Contoh lagi ya biar lebih jelasnya. Misalkan nih ada NH4 3PO4. Nah, lihat dia poliatomik NH4 PO4. Nah, di sini walaupun NH4-nya ada 3, dia tidak ditulis awalan seperti non logam tadi. Jadi tetap saja amonium. PO4 itu fosfat, maka jadinya fosfat. Begitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke apakah dia O. Ada tugas di sini ya. Nah, tugasnya ada 2. Yang pertama, tuliskan rumus senyawa yang terbentuk pada masing-masing tabel. Kemudian tuliskan nama masing-masing senyawa yang terbentuk. Nah, saya contohkan dulu ya di sini. Misalkan ada Na+ ketemu sama PO4 3-. Bisa juga dia ketemu, nah, mau siapa? Misalkan OH-. Ya, kemudian bisa juga ketemu SO4 2-.
di sini bisa Na+, bisa NH4+, gitu ya. Bisa kemudian Mg2+, dan bisa, oke, kita ganti saja yang misalkan, oke, di sini Al3+, ada juga Zn2+. Nah, contohnya nih, misalkan yang terbentuk di sini ditambahin antara Na+ sama PO4 3-. Oke. Jadi misalkan nih, kita anggap aja ini A, ini B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, gitu ya. A-nya kamu bisa tuliskan dulu, A itu adalah gabungan Na+ sama PO4 3-, gitu ya. Nah, kalau bersatu gimana? Seperti tadi, Na itu 3, PO4-nya 1. Berarti nulisnya Na3PO4. Oke, berarti jawabannya apa? Nah, Na itu natrium. Kemudian kalau PO4 itu fosfat. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita ubah deh biar lebih seru gitu ya. Misalkan ini dapatnya adalah AlCl-. Oke. Nah, B-nya, B berarti siapa tambah siapa? Na ketemu Cl-. Nah, berarti digabung saja ya. Na-nya ada 1, Cl-nya ada 1. Makanya jadinya NaCl. Nah, NaCl itu apa namanya? Natrium klorida. Oke, nah itu untuk B. Contoh lagi, ada 3 yang dijawab ya. Nah, C itu C. Oh, misalkan gak usah C deh. Kita masuk ke yang G aja. Oke, G itu adalah Al3+ ditambahnya sama PO4 3-. Nah, ingat dia ditukar. Al-nya 3, PO4-nya 3. Kalau sama ya. Kalau sama itu berarti kita anggap Al-nya ada 3, terus PO4-nya juga ada 3. Maka ini melebur, tidak ada. Jadi langsung aja AlPO4. Begitu. Oke. Nah, sudah ada 3 contoh ya. Nah, dengan C di sini adalah aluminium fosfat. Oke. Nah, berarti PR-nya dari ini G ya. PR-nya ada C, kemudian D, E, F, H, I, J, K, L. Oke. Nah, sampai di sini kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalkan masih belum jelas, boleh diputar ulang gitu ya, dipahami lagi. Karena kalau di skip terus ya, kamu hanya mencatat, itu besar kemungkinan tidak akan bisa dimengerti. Oke. Nah, lebih baik kamu pelan-pelan untuk menonton. Nah, yang diambil adalah pahamnya, begitu ya, bukan cepat mencatatnya. Nah, sampai di sini untuk tata nama senyawa kimia. Sampai berjumpa lagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.